Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GM dimanapun kalian berada, saya ucapkan selamat datang kembali di podcast TPP Gajah Mada. Bersama saya Siswanto, edisi Sabtu 17 Oktober 2020. Pada podcast kali ini kita akan mengupas mengenai asesmen nasional yang merupakan pengganti dari ujian nasional. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke orang lain supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari adanya podcast ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk menentukan kelulusan sekolah, setiap tahun diadakan ujian nasional yang ditujukan untuk kelas 9 dan kelas 12 atau kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA. Serta untuk kelas 6 SD dinamakan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Tetapi mulai tahun depan atau tahun 2021, Kemdikbud berencana akan mengganti UN dan USBN tersebut dengan asesmen nasional. Pertanyaannya, kalian sudah tahu asesmen nasional itu apa? Nah, dikutip dari website Kemdikbud, asesmen nasional itu merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Hal ini disebut sebagai penanda perubahan terkait evaluasi pendidikan di Indonesia. Jika UN dan USBN diujikan untuk siswa tingkat akhir yaitu kelas 6, 9, dan 12, untuk asesmen nasional justru diujikan untuk kelas 1 tahun sebelum tingkat akhir yaitu kelas 5 SD, 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Kenapa? Karena agar siswa dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, ini juga bertujuan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan atau di sekolah. Nah, asesmen nasional sendiri terdiri dari 3 bagian. Jadi ada 3 aspek yang dinilai dalam asesmen nasional. Yang pertama itu dinamakan asesmen kompetensi minimum atau disingkat AKM. Kemudian yang kedua survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Dan berikut adalah penjelasan dari 3 aspek yang dinilai dalam asesmen nasional tersebut. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM. AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kita tahu bahwa literasi itu adalah kemampuan dasar membaca, sedangkan numerasi itu adalah kemampuan dalam berhitung. Lalu, kenapa yang dinilai adalah literasi dan numerasi? Karena gini, literasi dan numerasi ini bisa dikatakan merupakan 2 aspek kompetensi dasar yang menjadi syarat bagi peserta didik sehingga bisa berkontribusi di dalam masyarakat terlepas apapun bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan nanti. Jadi, karir apapun, dokter, polisi, guru, kemudian teknisi, apapun pasti akan menyangkut tentang kemampuan dasar membaca dan kemampuan dasar berhitung. Itulah kenapa AKM ini mengukur kemampuan literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua adalah survei karakter. Nah, jika AKM tadi mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi berhitung, untuk survei karakter akan mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila,
di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di antaranya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbineka global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Survei ini digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Lalu, bagaimana bentuk soal yang akan diujikan nanti? Nah, untuk bentuk soal yang diujikan nanti bisa berupa pilihan ganda, di mana hanya ada satu jawaban yang benar, atau pilihan ganda kompleks, di mana jawaban yang benarnya ada lebih dari satu, kemudian menjodohkan, lalu isian singkat, dan isi. Kemudian untuk jumlah soal, untuk kelas 5 akan ada 30 butir soal. Sedangkan kelas 8 dan kelas 11 akan ada 36 butir soal. Sayangnya tidak ada kisi-kisi AKM. AKM ini disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinu. Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi. Nah, itulah teman-teman gambaran mengenai asesmen nasional yang jika tidak ada halangan insya Allah akan mulai diaplikasikan tahun 2021 mendatang. Teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Cukup persiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi asesmen nasional tersebut. Sekian podcast kali ini. Jika sekiranya ada yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan lewat fitur kolom komentar yang ada di video podcast ini. Terima kasih telah menyimak dengan seksama. Semoga memberikan tambahan informasi untuk kalian. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.